Assalamualaikum sahabat semuanya. Selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan terhibur dengan cerita ini. Gue pindah ke Samarinda karena dapat kerja di pelabuhan sebagai pengawas logistik. Kerjaannya santai, gajinya lumayan. Bonusnya bisa tinggal dekat Sungai Mahakam. Kos gue kecil, bangunan kayu tua, cuma satu lantai. Tapi dari jendela, gue bisa lihat air sungai yang ngalir pelan. Kadang ada perahu motor lewat. Awal-awal tinggal di sana, semuanya terasa biasa. Warganya ramah, suasananya adem. Tapi pas maghrib datang, semuanya berubah. Langit oranye, azan mulai berkumandang. Tiba-tiba, angin berhenti, suara burung hilang. Air sungai jadi kayak kaca, hening. Lalu, tangisan, pelan, halus, tapi nusuk ke dada. Awalnya gue kira anak kecil, tapi nadanya datar, kayak rekaman tua yang diputer terus. Besoknya gue tanya ke ibu kos, Bu Darti. Dia cuma bilang, "Udah biasa mas, jangan tengok, apalagi jangan tanya." Tapi makin dilarang, gue makin penasaran. Sore-sore, pas jalan balik beli gorengan, gue dengar lagi suara itu. Dan gue ikutin. Di dekat pohon ketapang besar, gue nemu sebuah makam kecil. Gak ada nama, nisan kayu setengah lapuk. Tanahnya becek meski gak hujan. Suara tangisan itu datang dari sana, tapi gak ada siapa-siapa. Gue mundur pelan, merinding. Dan malam itu, gue gak bisa tidur. Besoknya, gue tanya ke Bang Haji, tetangga depan kamar. Dia cuma bilang, "Mas, kalau dengar suara tangisan, jangan nengok. Udah banyak yang pengen tahu dan gak balik." Hari-hari berikutnya, gue makin peka. Tangisan itu muncul bahkan sebelum azan. Dan kadang, gue lihat bayangan kecil di dekat makam itu. Tapi setiap gue coba fokusin mata, bayangan itu udah hilang. Kosong. Tapi suara tangisan itu masih terus ada. Dan makin hari, makin dekat. Satu malam, hujan baru aja reda. Gue duduk sendiri di depan kos, nyeruput kopi saset yang rasanya udah kayak air cucian piring. Angin Sungai Mahakam dingin banget, nyusup sampai ke tulang. Samarinda emang begini tiap malam, sunyi. Tapi beda malam itu. Gue lihat dari kejauhan, Bang Haji Andin datang. Nelayan tua, jalan pelan, bawa plastik isi rokok sama kacang goreng. Dia duduk di samping gue, gak banyak ngomong. Tapi dari matanya, kelihatan dia bawa cerita berat. "Mas, udah dengar suara tangisan itu juga ya?" Gue cuma angguk, gak berani jawab. Tapi dia langsung cerita. Dulu, tahun 90-an, ada anak perempuan hilang. Namanya Lastri. Umurnya baru 7 tahun. Main layangan sore-sore, tapi gak pernah pulang. Warga nyari rame-rame. Hari pertama sampai ke-7. Tapi gak ketemu apa-apa. Sungai Mahakam diam, gak kasih petunjuk.
Sampai akhirnya 2 minggu kemudian air sungai surut. Yang muncul cuma baju kecil dan boneka rambut satu. Lusuh, kusut, dan bau amis lumpur. Tapi anehnya, gak ada tubuh, gak ada tulang, gak ada darah. Cuma itu, seolah ditaruh dengan sengaja. Besoknya, muncul gundukan tanah kecil, persis di sebelah tempat boneka itu ditemukan. Gak ada yang gali, gak ada yang pasang nisan, cuma tanah baru dan sebatang kayu, miring ke arah sungai. Warga paham, itu bukan makam biasa. Mungkin tempat titipan, buat nenangin arwah Lastri. Tapi yang serem, 2 tahun setelah itu, ada nelayan muda, anak baru, iseng, sok berani. Dia lempar jangkar tepat di depan makam itu. Besoknya, dia nggak balik. Perahu terapung, orangnya nggak ada. 2 hari kemudian, mayatnya ketemu. Matanya melek, mulutnya penuh lumpur. Dan tangannya cakar-cakar lehernya sendiri. Kayak berusaha kabur dari sesuatu yang gak kelihatan. Gue diem. Kopi di tangan gue udah dingin. Tapi tangan gue lebih dingin dari gelasnya. Bang Haji buang pandangan ke sungai. Kadang kita nggak perlu tahu semuanya, Mas. Ada hal-hal yang lebih baik nggak kita sentuh sama sekali. Dan malam itu, suara tangisan maghrib terdengar lebih jelas dari biasanya. Tapi gua nggak penasaran lagi. Gue cuma duduk, diam. Dan pelan-pelan gue sadar. Rasa penasaran itu bisa jadi cara tercepat buat ketemu sama sesuatu yang gak pengen kita temui. Gue makin sering kebangun tengah malam. Jam 1, jam 2, selalu sama. Mimpi yang sama. Gue di pinggir sungai Mahakam, sendirian. Angin diem. Air sungai juga aneh banget. Tenangnya nggak wajar. Tapi dari belakang gue dengar suara tangisan. Pelan, berat, panjang. Kayak orang nyesal tapi nggak bisa apa-apa. Tiap gue mau nengok, ada bisikan masuk ke kepala gue. Jangan balikin wajahmu. Awalnya gue kira ini cuma mimpi aneh. Tapi makin sering kejadian, rasanya beda. Malam itu gue mutusin, udah cukup. Maghrib baru aja lewat. Langit masih ada sisa jingga. Gue berdiri di pinggir sungai. Gak ada kopi, gak ada niat duduk. Gue cuma nunggu. Dan benar, suaranya muncul. Tapi bukan dari makam. Bukan dari seberang sungai. Tangisan itu dari belakang gue. Pelan, serak, berat banget. Tangisan penuh kehilangan. Gue gak noleh. Walau seluruh badan udah ngerasa aneh. Tapi leher gue kayak ditarik pelan-pelan buat nengok. Suara itu makin dekat. Tangisannya makin berat. Gue nekat mau noleh. Dan saat kepala gue udah setengah muter, sesuatu nyeret gue. Gue kelempar ke belakang ke arah sungai. Tapi gue kebangun.
keringat dingin, nafas ngos-ngosan. Tapi yang bikin gue lemes, kaki gue basah, penuh lumpur. Ujung celana tidur gue becek. Gue lihat ke lantai. Ada tapak kaki kecil dari tanah basah. Masuk dari pintu, berhenti tepat di bawah ranjang gue. Gue diem, gak bisa gerak. Malam itu, gue duduk di pojokan kamar. Gak berani tidur lagi. Besok paginya, gue langsung kemas barang. Gak pamit siapa-siapa. Gue pindah sejauh mungkin dari sungai itu. Sekarang, tiap lihat Sungai Mahakam di TV, bulu kuduk gue langsung berdiri. Karena gue tahu sesuatu masih nangis di sana. Kalau lo ke Samarinda, jangan berdiri sendirian di pinggir sungai saat maghrib. Dan kalau lo dengar suara tangisan dari belakang, jangan noleh, jangan lihat. Biarkan dia menangis. Karena kalau lo nengok, mungkin lo gak akan pernah bisa tidur dengan cara yang sama.